3. Akarnya serabut. 4. Daun yang berbentuk halus dan bertulang sidadar. 5. Batang tidak bercabang dan luas. 6. Ujung batang dililingi oleh oreokil. 7. Sebagian besar memiliki bunga yang tersusun. Reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk memulai sel telur. Selanjutnya ada struktur reproduksi eksternal. Pada pria yang terdiri dari penis, telur, dan testis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Struktur adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis yang memenuhi testis serta saraf dan membuluh darah. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi pria yang terletak dalam struktur. Struktur reproduksi pria secara eksternal yang terdiri sebenarnya sebagai organ aksesoris. Organ-organ tersebut meliputi ureter, vas, deferens, epidermis, testikula, simulasi, yaitu ejakulatorius, sehingga prostat, hingga ureter. Berbagai organ reproduksi tersebut berfungsi menyimpan dan mengatur keluar sperma. Reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama masa kehamilan. Dalam sistem reproduksi wanita terdapat 4 organ inti atau 4 organ internal yang terdiri dari tuba fallopi, ovarium, vagina, dan cervix dan uterus rahim. Organ reproduksi internal pada wanita terdiri dari klitoris, bagian labia minora, labia majora, dan kelenjar organ eksternal tersebut berfungsi untuk hasil seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dan berbagai penyebar infeksi dan membantu proses pembuahan sel telur dan sel sperma. Saya juga pindah pada bagian hewan, yaitu perkembangan biakan aseksual pada hewan. Perkembangan biakan aseksual pada hewan membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain
betinanya berupa puting atau pistil. Berkembang biakan pada tumbuhan tidak hanya terjadi secara seksual, tetapi terjadi juga secara aseksual. Reproduksi tanaman berbiji terbuka. Endospermae. Gimnospermae fulus atau strobius dapat berisi gemofil, jantan dan betina. Namun konus atau strobius ini masing-masing menghasilkan fase gemofil, jantan atau serbuk sari betina. Konus atau strobius betina lebih besar dari konus atau strobius jantan dan terletak lebih tinggi di pohon. Gemofil jantan dan strobius jantan akan lebih betina dan mendarat di strobius betina, dan terjadilah pembuahan. Tanaman Gimnospermae tertentu seperti pinus memiliki struktur bentuk mirip sayap pada serbuk sari untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya, saya buka sesi kelompok. Kepada setiap kelompok, saya persilakan memberikan pertanyaan. Pertama kepada kelompok 1, kepada saudara Mus, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama Mutiara Pandani dengan Akhirani 166. Pertanyaannya yaitu jelaskan secara singkat, padat dan jelas, kalau bisa dengan kata-kata kalian sendiri tentang persidangan dewan dan contohnya dan hasilnya itu baik atau tidak. Kalau baik, kenapa dia bisa baik? Kalau tidak, kenapa dia bisa tidak baik? Terima kasih. Terima kasih saudara Mus atas pertanyaannya. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Kepada saudara Sri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama saya Sriwani dengan Akhirani 170. Pertanyaan saya, bagaimana keterkaitan pertumbuhan dan perkembangbiakan dalam kehidupan hidup? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari Fitri Ayu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitri Ayu dan Adrani 194. Saya bertanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup? Ini sebenarnya selanjutnya pertanyaan dari kelompok kepada saudari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Gomi dengan Akhirani 201. Pertanyaan saya, tolong jelaskan mengapa makhluk hidup bisa mengalami pertumbuhan dan Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman sejati program dari sejati kelompok. Kepada teman-teman materi, saya persilakan untuk menjawab.
merupakan proses bertambahnya ukuran kromosom, tinggi, dan massa. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi akibat adanya proses pembahasan sel dalam tubuh makhluk hidup yang menyebabkan jumlah sel semakin banyak dan semakin besar atau dewasa. Jika jumlah sel semakin banyak dan sudah mencapai kedewasaan, maka dari jaringan dan organ dalam tubuh makhluk hidup akan bertumbuh semakin besar dan dapat menggunakan bagaimana dengan saudari dan ini? Pada kelas, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Aru bisa bersilakan. Tadi perwakilan dari kelompok baik, menjawab pertanyaan dari saya bagaimana keterkaitan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah tumbuh kembang makhluk hidup yang dapat terlihat oleh indera penglihatan. Sedangkan perkembangan adalah pertumbuhan makhluk hidup yang tidak dapat dilihat oleh indera penglihatan. Bagaimana dengan saudara sebelah ini? Apakah boleh dan jawabannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Sinta, silakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu jelaskan proses terjadinya perkembangan tulang pada hewan dan contohnya. Persilangan itu dibedakan menjadi dua, yaitu persilangan yang masih dalam satu kerabat atau persilangan yang tidak berkerabat atau di luar spesiesnya. Nah, terus sistem persilangan itu dibedakan menjadi tiga. Tidak silang itu contohnya itu hewan yang misalnya sapi potong angus dengan karasit. Nah, sapi potong angus itu memiliki kan badan yang besar, sedangkan sapi yang satunya itu memiliki daging yang tebal. Jadi mereka disilangkan agar menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu silang bidak luar. Perkawinan silang bidak luar ini bedanya adalah perkawinan satu spesies dan satu keturunan. Nah, contohnya itu yaitu memiliki satu keturunan, misalnya sapi betina Brahmana yang dikawinkan dengan sapi jantan Brahmana. Tentu mereka itu masih satu keturunan. Terus yang ketiga itu biak tingkat. Nah, kalau biak tingkat ini untuk memperbaiki keturunan. Misalnya kan ada sapi yang kualitas dagingnya itu sedikit, dikawinkan dengan kualitas yang lebih baik. Mengerti? Baik, selanjutnya saudari Felicia, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu dari kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yaitu yang pertama faktor dalam seperti hormon, kemudian gen, kemudian faktor luar itu seperti air dan kelembapan, kemudian tanah, suhu, cahaya,
Kasih mati suaranya bodoh. Bu Intan, tolong. Kasih mati suaranya. Kasih mati suaramu. Mungkin bertanya kepada kelompok 2, kelompok 3. Kan tadi di pertanyaannya ada membiarkan hewan secara ya, yang tadi apa? Yang benar. Tolong jelaskan bagaimana itu untuk membiarkan hewan di jalan besar. Selanjutnya dua. Saya persilakan saudara Lista. Saudara Lista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa meniru dengan akhirnya dua. Pertanyaan saya, mengapa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada setiap orang berbeda-beda? Mengapa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada setiap orang berbeda-beda? Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 4. Langsung saja, saya dari kelompok 4 sendiri dengan akhirnya 185. Pertanyaan saya itu apa saja fase embrionik dan fase embrionik? Mohon dikasih jelas suaranya. Ada hewan. Gampang kan? Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok saudari Fitri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan ajudan NIM 203. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kerja. Bagaimana cara menjaga organ reproduksi selama masa pubertas? Bagaimana cara menjaga organ reproduksi selama masa pubertas? Baik, untuk saya akan jawab yang kedua. Saya tutup dulu. Kepada teman-teman pemateri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman perwakilan kelompok. Kepada saudari Amanda, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Tiara. Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Mada Putri dari Akademi 184. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Tiara. Tolong jelaskan perkembangbiakan hewan secara tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dan induknya akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas antara lain Tigra, Porifera atau bunga karang, dan Coeluterata atau ubur. Bagaimana dengan saudari Tiara? Puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya saudari Alia, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri. Perwakilan dari kelompok 4. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Tiara dengan Akademi 180. Saya ingin menjawab pertanyaan Bu Fitri. Bagaimana cara menjaga organ reproduksi selama masa pubertas? Cara menjaga organ reproduksi secara masa pubertas yaitu selalu bersihkan alat reproduksi, tidak melakukan aktivitas seksual yang resikonya tinggi, dan selalu jaga berat badan dan mengonsumsi makanan bergizi. Baik, bagaimana dengan saudari Fitri? Apakah terima
baik. Akan menjawab pertanyaan dari mengapa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada setiap orang berbeda-beda. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Bagaimana dengan saudara Krista pada posisi jawabannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudari akan menjawab pertanyaan dari Sasabela. Yang akan menjawab yaitu jadi pas yang pemberian pada wanita itu tahapnya pertama tahap modula. Pada tahap ini zigot akan mengalami pembelahan Angkat juga dari Zoom. Selesai terbentuk ini dinamakan belasan kanker terduga lemak dan pengertian terkumpul dan berbalasnya dan tidak berongga. Maaf, ada yang dinamakan modula. Kemudian ada tahap blasula. Selanjutnya selesai modula terus membelagi tidak akhirnya membentuk satu bola sel rongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blasula. Bagian rongga pada bagian tengah blasula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembukaan blasula disebut blastulasi. Lalu ada tahap gastrula. Tahap gastrula ini bentuk lanjutan dari blastula. Pada tahap ini ditandai dengan penumpukan kuku yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding kuku yang hijau serta rongga kuku. Ini akan disebut sebagai gastrulasi. Lubang tempat penumpukan itu pula akan berkembang menjadi lanjut yang disebut gastrokor. Pada tahap ini embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan yang bersih, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian ada tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari lapisan gastrula. Satu lapisan ektoderm merupakan lapisan seluruh luar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. 2 lapisan mesoderm yang berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, kerangka, reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekspresi. 3 lapisan endoderm. Pada lapisan ini merupakan lapisan saraf yang berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Sedangkan pada fase embrionik dimulai dari zaman lanjut atau menetas dan terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau tombol. Contohnya yaitu kuku, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa, hanya saja ukuran dan kematangan organ dan kondisinya berbeda. Contohnya itu seperti hewan kecoak, kapung, jangkrik, dan belalang. Baiklah, itulah jawaban antara pertanyaan-pertanyaan dengan kelompok. Berikutnya itu kesimpulan dari materi kami, yaitu materi pertumbuhan dan kegiatan. Jadi pertumbuhan ini dapat dilihat dari bentuk fisik manusia, di mana dilihat dari pertumbuhannya dapat dilihat dari pengambilan fisik manusia, fisik manusia. Kemudian untuk perkembangan, perkembangan itu dilihat dari kematangan pikiran atau emosional, kematangan pikiran atau emosional, serta dengan yang lebih matang. Baiklah, baik itu saja kesimpulan dari kami. Kemudian untuk juga presentasi dan pengembangan materi
mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan